Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ujak dari semester 3. Ini saya akan menjelaskan materi tentang kontribusi psikologi pendidikan terhadap dunia pendidikan. A. Tujuan psikologi pendidikan. Konsep pendidikan pada hakikatnya adalah pelayanan yang khusus yang diperuntukkan bagi siswa, orang-orang yang sedang belajar. Keberadaan psikologi pendidikan pada dasarnya adalah untuk mempermudah pendidik dalam menerapkan proses belajar mengajar. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, paling tidak para calon guru atau guru telah mendapat gambaran mengenai kondisi dan situasi keberadaan diri pribadi, peserta didik, dan lembaga pendidikan. B. Kegunaan psikologi pendidikan. Ada 10 macam kegiatan pendidikan yang banyak memerlukan prinsip-prinsip psikologi, yakni yang pertama, seleksi penerimaan siswa baru, yang kedua, perencanaan pendidikan, yang ketiga, penyusunan kurikulum, yang keempat, penelitian pendidikan, yang kelima, administrasi kependidikan, yang keenam, pemilihan materi pelajaran, yang ketujuh, interaksi mengajar belajar, yang kedelapan, pelayanan bimbingan, yang kesembilan, metodologi mengajar, yang kesepuluh, mengukur dan evaluasi. Ada beberapa kegunaan dari mempelajari ilmu psikologi pendidikan. Yang pertama, mengetahui proses perkembangan siswa. Yang kedua, memahami cara belajar siswa. Yang ketiga, memahami pengambilan keputusan untuk mengelola PMB. Guru adalah seorang pendidik di sekolah. Dan sebagai seorang pendidik perlu menggunakan hasil-hasil penyelidikan psikologi dalam tugasnya, sehingga dapat memahami anak didiknya dan dapat mencari jalan keluar dalam suatu permasalahan yang dihadapi peserta didik. Berikut diuraikan kegunaan psikologi pendidikan bagi guru dan calon guru. Yang pertama, untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Yang ketiga, memberikan bimbingan pada peserta didik. Yang keempat, mengevaluasi hasil pembelajaran. C. Kontribusi psikologi terhadap pendidikan. Yang pertama, kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Kajian psikologi pendidikan dalam kaitannya dengan mengembangkan kurikulum pendidikan, terutama berkenaan dengan pemahaman aspek-aspek perilaku dalam konteks belajar mengajar. Terlepas dari berbagai aliran psikologi yang mewarnai pendidikan, pada intinya kajian psikologis ini memberikan perhatian terhadap bagaimana input, proses, dan output pendidikan dalam berjalan dengan tidak mengabaikan aspek perilaku dan kepribadian peserta didik. Secara psikologis, manusia merupakan individu yang unik. Yang kedua, kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Kajian psikologi pendidikan telah melahirkan berbagai teori yang mendasari sistem pembelajaran. Kita mengenal adanya sejumlah teori dalam pembelajaran seperti teori classical conditioning dan teori-teori pembelajaran lainnya. Terlepas dari kontroversi yang menyertai kelemahan dan masing-masing teori tersebut, pada kenyataannya teori-teori tersebut telah memberikan sumbangan yang signifikan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Penilaian pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan guna memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidikan. Melalui kajian psikologis, kita dapat memahami perkembangan perilaku apa saja yang diperlukan peserta didik setelah mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran tertentu.
Di samping itu, kajian psikologis telah memberikan sumbangan nyata dalam pengukuran potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik, terutama setelah dikembangkannya berbagai tes psikologis, baik untuk mengukur kecerdasan, bakat, maupun kepribadian individu lainnya. Oke, baik, kita dapat menyimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dapat menguraikan penelitiannya lebih menekan masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan mereka.